Udah kelihatan e-tabs-nya ya. Ini tadi saya sorry sebelumnya, lagi ngetes e-tabs-nya. Jadi, yang kita lakuin, ini kita langsung bisa dilakuin ya teman-teman, saya langsung jelasin. Jadi, bisa buka file, new model, langsung buka new model ya teman-teman. Ini tadi saya yang lama, jadi nanti, sorry. Nah, di file new model, nanti akan kayak gini, ada model initialization, itu bisa bisa teman-teman creative people lihat di sini. Kemudian, kita bisa pakai use built-in setting. Jadi sebetulnya ada beberapa tipe kalau kita mau mulai project baru, ini biasanya kalau, untuk kita awal, kita langsung mulai aja dari yang use built-in setting. Dan kalau misalkan, teman-teman misalkan nanti mau bikin project baru, tapi sebelumnya udah pernah bikin project lain di e-tabs, itu, teman-teman bisa pakai ini, use settings from a model file. Jadi, kita bisa pakai, dimensi-dimensi yang udah dibikin, material yang udah dibikin, kecuali grid ya, grid nggak, itu nanti kita setting sendiri grid-nya. Jadi yang ada itu nanti dimensi struktur, balok kolom pelat, shear wall, dan lain-lain, dan beban-beban apa yang udah kita masukin, tipe bebannya, beban mati, gempa, dan lain sebagainya, kemudian, dan definisi-definisi lainnya, nanti ada di dalam e-tabs kita. Jadi itu berdasarkan model yang sebelumnya kita udah pernah desain pakai model lain, kita pakai lagi di sini. Jadi itu bisa saving time, jadi bisa nge-cut waktu kita. Tapi untuk sekarang kita pakai aja dulu yang use built-in setting. Oke, jadi kita pakai use built-in setting. Untuk display unitnya kita pakai metric SI. Jadi kita pakai satuan internasional teman-teman ya. Jangan pakai keep in atau fit, itu satuannya dari US customary ya, Amerika Serikat. Jadi kita pakai metric SI aja. Kemudian still section database-nya, ini sebenarnya nggak kita pakai sih. Jadi ini kita kita nggak pakai karena kita mau pakai struktur botol bertulang, jadi tinggalin aja. Kemudian still design code juga kita tinggalin aja. Kita nggak pakai peraturan struktur bajanya, kita nggak pakai. Tapi yang kita pakai adalah ini, concrete design code. Kita bisa pakai SCI 31814. Kenapa kita pakai 31814? Karena ini yang dipakai di SNI 2847 2019. SNI 2847 2019 ya. Jadi ini yang dipakai di 2847 2019 itu mengadopsi dari di sini SCI 31814. Kayak gitu ya teman-teman. Oke, kita bisa langsung dibikin kayak gini ya semuanya teman-teman creative people. Kemudian kita bisa klik OK. Nah, nanti muncul kayak gini. Nanti muncul kayak begini teman-teman. Kemudian yang pertama kita lakuin itu kita bikin dulu grid-nya, grid yang horizontalnya, yang datarnya. Jadi kita bikin grid horizontalnya, baru kita nanti setting story-nya. Kita mau berapa lantai strukturnya, kayak gitu. Nah, kita bisa lihat nih tadi ya denah kita. Ini saya ganti share-nya dulu sebentar ya, sorry. Oke, kita ganti share screen-nya. Ini kemudian bisa dilihat ya di sini. Nah, di sini tadi ya. Nah, ini bisa kita jadiin acuan untuk bikin grid kita, bikin grid dari struktur kita. Ini agak rumit sedikit teman-teman ya untuk arah Y-nya. Jadi yang ini tuh agak kita bagi-baginya nanti agak kurang bagus angkanya, tapi nggak apa-apa untuk kita bisa latihan juga. Jadi nanti kita untuk lebarnya dulu, untuk arah X-nya kita bisa bikin dari 0 ke 4,3 meter. Ini 4.300 ya. 4.300 itu kita bisa bikin grid-nya dari 0 ke 4,3. Itu dulu, kita arah X dulu. Kita bisa buka e-tabs-nya. Buka e-tabs-nya, jadi langsung kita bikin yang custom. Kenapa custom? Karena kita kan nggak sama ya, setiap grid itu panjangnya, bentangnya nggak sama. Jadi kita nggak bisa pakai yang uniform. Kita nggak bisa pakai yang uniform ini. Kita nggak bisa. Jadi kita bisa pakainya yang custom grid. Kita pakai custom grid, kemudian specify data for grid lines. Kita edit grid datanya. Kita bisa edit grid datanya ya teman-teman. Kemudian kita bisa lihat di sini. Ini mungkin kurang
agak kecil ya. Ini kita bisa lihat yang grid ID-nya itu ABCDE itu yang di arah X ya. Yang arah X kita bisa sepakat dulu ini arah X-nya. Kemudian yang untuk Y-nya ini bisa kita lihat 1 2 3 4 nomor penomorannya. Jadi itu bisa bisa memperjelas dulu teman-teman. Nah, karena tadi kita membuat arah X dulu, berarti 4,3 meter kan. 4,3 meter ini cuma satu kan saya bilang tadi ya. Dari 0 ke 4,3 meter teman-teman creative people. Jadi bisa dibikin kayak gini. Ini 0, di A-nya 0. Untuk sumbu A-nya, garis A-nya, as A-nya 0. Kemudian kita bikin B-nya 4,3. Ini satuannya meter ya. Karena tadi kan SI unit, satuan internasional kita pakai ya meter. Jadi 4,3 meter. Jadi kita masukin 4,3. Nah, yang sisanya ini, yang mungkin di generate otomatis items tadi, kita delete aja. Kita bisa klik delete. Kayak gitu teman-teman. Jadi udah kelihatan ya. Nih, untuk lebarnya dulu itu 4,3 meter. Itu bisa kelihatan. Sebentar. Oke, udah jelas ya kelihatan si grid items-nya yang arah X. Baru nih yang agak menantang di arah Y-nya. Kita bisa lihat lagi denah kita tadi. Di denah tadi, anggap aja ini nolnya di sini. Sorry. Ini 0. Kalau di sini 0, berarti di sini berapa teman-teman? Boleh dicat aja ya kalau misalkan tahu. Berarti kan ini 3,5 ya? 3,5, oke, bagus. Jadi 3,5 kita masukin di sini 3,5. 3,5 meter itu dimasukin untuk grid arah Y-nya setelah keduanya kayak gitu. Nah, kemudian baru habis itu selanjutnya kita masukin sorry ini jangan kayak gini. Sorry. Jadi kita bikin kayak gini. Nah, jadi ini 3,5. Kemudian di sini kita langsung loncat ke sini aja ya teman-teman. Jadi yang balok anaknya nggak usah kita kasih grid. Di situ kita bisa kasih berarti 3,5. Jadi berapa di sini angkanya? Mungkin bisa kasih penjelasan. 5,5. Oke, terus ada lagi yang bisa kasih tahu angkanya berapa? Ini sebelum ini ya teman-teman, ini bisa dimengertiin dulu kalau sifatnya tuh kumulatif. Jadi jangan kasih berapa panjang bentangnya, tapi kasih berapa kumulatif bentangnya sampai di titik itu. Jadi titik kita tinjau di sini, berarti kumulatif bentangnya udah berapa meter kayak gitu. Itu yang kita kasih lihat, kita input teman-teman di items-nya. Jadi itu pengertian yang harus dipahamin ya. Jadi kita masukin kumulatifnya. Seandainya ini X, arah X-nya ada 2 bentang pun, di bentang sini nanti kita harus bikin kumulatif. Jadi panjangnya kumulatif. Oke, ada yang bilang 9, 11 segala macamnya, kita boleh tambahin aja ya. Berarti 3,5 itu kita tambahin sama di sini ya. 3,6 kita tambah 3,6 terus ditambah sama 1,9. Kita bisa tambah 1,9 itu di 9 meter teman-teman creative people. Jadi di sini kita bisa masukin 9 nanti. 0, 3,5, 9. Baru setelah itu kita bisa masukin berapa, kita tinggal tambahin aja. Ini mungkin kurang jelas ya. Jadi 9 ditambah 2,7, 2,27 meter ditambah ini ya, ini nggak kelihatan. Ini aja 1,360. Jadi 1,36 meter ditambah 1,36 meter. Jadi dapatnya 12,63. 12,63 ya teman-teman. Jadi harus kita sesuai dengan denahnya aja kita ikutin. Jadi 9 tambah 12 tambah 2,27 tambah 1,36 di 12,63. Itu bisa langsung diinput aja teman-teman. Input ke sini. Yang pertama tadi berapa? 0. Yang di 1 0. Kemudian 3,5. Oke. Setelah 3,5 tadi berapa? 9 ya. 9. Baru terakhir di 12,63 ya. 12,63. Nah, jadi ini udah kegambar nih. Denah kita udah kebentuk di gridnya items kayak gitu teman-teman. Jadi bisa kita kita klik oke ya. Jadi teman-teman langsung dimasukin nih input datanya semua. Jadi kita input datanya semua, kemudian kita bisa klik oke ya teman. Nah,
tadi udah ketahuan ya, terus kita bisa bikin di sininya, di story datanya sekarang. Jadi kita mau bikin rukonya ini sesuai story datanya. Kita story-nya ada 3 lantai ya teman-teman. Kita bisa masukin 3 lantai. Ini udah dengan story atapnya. Jadi si dak atapnya nanti kita masukin di situ. Kita modelkan untuk nanti kita masukin si beban hidup atap 0,96 tadi ya. Kemudian kita bikin aja typical story height-nya jadi 3,5 meter. Kemudian bottom story height-nya juga 3,5 meter. Jadi di tabs bisa nih ngebedain tinggi lantai, ataupun kita mau bikin custom pun bisa. Kita mau bikin custom di lantai 2 segini, di lantai 3 segini, itu boleh aja. Tapi untuk sekarang kita bikin simple story data aja. Kita bikin yang simpelnya, bottom lantai bawah 3,5 meter, kemudian untuk tipikalnya 3,5 meter juga nih teman-teman creative people. Jadi total story-nya juga 3 lantai, kayak gitu. Nah, kalau udah selesai, ini juga structural objects-nya kita grid only aja. Kita bikin grid only aja, nggak usah diganti-ganti. Kita oke. Oke, udah kebentuk gini teman-teman. Boleh dikabarin di chat juga ya, yang udah. Sengaja kita bisa geraknya lebih bareng ya, jadi jangan terlalu ketinggalan. Oke, ada yang sudah ya. Nah, ini yang 3D view-nya bisa di close aja ya, biar kita lebih gede, ngatas satu window aja. Nah, di sini udah cocok ya, jadi 3,5, 5,5, 3,63. Jadi pokoknya diingat aja, jangan terlalu kompleks grid-nya. Sebisa mungkin itu kita untuk penempatan kolom kita dulu, utamain kita penempatan kolom nantinya. Penempatan kolomnya, jadi kita udah bisa nih di per poin kita masukin si kolom-kolomnya kayak gitu teman-teman, kayak gini. Jadinya itu lebih simple, jadi nggak terlalu pusing nanti kalau naruh kolom kayak gitu. Apalagi kalau proyeknya udah cukup besar, nanti itu naruh kolomnya akan jauh lebih pusing kalau gridnya juga kompleks kayak gitu. Jadi 3,5, 5,5, 3,63, kemudian 4,3. Nah, setelah itu kalau udah kebentuk nih gridnya teman-teman, kita udah bentuk gridnya dan story datanya, kita bisa lihat 3D view-nya ya. 3D view-nya itu kita bisa lihat lantainya. Jadi nanti untuk memperjelas, jadi gini, sesuai denahnya, nanti yang di sini akan jadi lantai 1, di sini akan jadi lantai 1, kemudian ini lantai 2, di sini lantai 2-nya nih. Kita bisa lihat elevation dulu ya, elevation view, bikin aja yang nomor 1. Nah, jadi ini base ini untuk lantai 1 di denah kita. Kemudian story 1 itu nantinya jadi lantai 2, kemudian story 2 ini jadi lantai 3, dan story 3-nya itu untuk atap, dak atap. Kayak gitu teman-teman. Nah, di sini kalau misalkan pusing, nggak mau nyesuaiin aja sama si denahnya, itu bisa langsung diedit. Kita edit aja. Edit stories and grid system. Bisa dilihat di sini ya teman-teman. Creative people bisa dilihat edit story and grid system. Kemudian langsung dimodify atau show story data. Nah, di sini bisa kelihatan ya. Bisa kelihatan masing-masing story ini bisa dirubah sih namanya. Jadi kita kalau mau ngikut itu nggak masalah. Kita bisa ikutin aja ya. Lantai 1, base-nya diganti jadi lantai 1. Jadi base tadi jadi lantai 1. Kemudian story 1 jadi lantai 2. Kita bikin urutan aja. Lantai 2. Kemudian lantai 3. Lantai 3. Kemudian yang terakhir lantai atap. Jadi ini akan lebih jelas nanti dan lebih memudahkan kita kalau proses analisis. Kayak gitu. Jadi diedit story-nya, kemudian di nama-namanya bisa dirubah nih. Jadi kayak gini. Kita bisa refresh view, kemudian oke. Jadi kayak gini ya caranya, edit story and grid system, kemudian modify atau show story data. Kayak gitu. Nah, nanti story-story-nya bisa ketahuan. Sampai 1, 2, 3, sampai atap. Kayak gitu. Dan kalau mau ngerubahnya pun nggak apa-apa.
Nah, dan untuk similar master story dan similar to ini nggak usah diabaikan aja dulu. Ini kita belum pakai ini. Oke, lanjut. Setelah kita define si grid sampai story-nya, kita bisa define material dulu. Materialnya, jadi kita akan pakai struktur beton. Kita bikin aja dulu FC 25 MPa, teman-teman. Define material properties. Kemudian kita bisa add new material. Add new material. Kita bisa region-nya user aja, kemudian materialnya concrete. Kita bikin concrete ya, teman-teman. Klik OK. Nah, langsung masukin aja FC 25 MPa. Namanya FC 25 MPa, kita bikin aja. Kemudian weight per unit volumenya berat jenis beton kita tahu semuanya 24 kN per meter kubik. Kemudian modulus elastisitasnya, karena kita pakai 25 MPa, kita bisa masukin rumusnya nih. Kita bisa masukin rumusnya yang 4.700 dikali akar FC prime. Akar square root dari si FC prime-nya 25. Kayak gitu. Kita bisa ketik ini, teman-teman. Jadi 4.700 akar FC prime, atau bisa langsung dimasukin aja ya di tabs-nya 23500 MPa, modulus elastisitasnya. Habis itu kita bisa langsung masuk ke modify design property data. Nah, di sini kita bisa ubah specify concrete compressive strength FC prime-nya di 25 MPa ya. Kita bisa pakai 25 MPa. Ini yang utamanya juga, teman-teman. Jangan sampai ini nggak dirubah. Oke, 25 MPa. Udah selesai ya, kita bisa klik OK. Oke, setelah itu kita baru bisa masuk ke material material baja tulangannya atau rebar. Kita bisa bikin add new material lagi, user, region-nya, kemudian kita bikin rebar. Kita bikin rebar, kemudian kita klik OK. Nah, ini kita rebarnya, namanya materialnya boleh kita bikin mutu tulangan ulir kita, FY 420 MPa ya. FY 420 MPa, materialnya rebar ya, jangan steel, oke? Rebar tulangan. Kemudian berat jenisnya baja kita masukin 78,5 ya. Ini harusnya teman-teman creative people juga mungkin udah pasti udah tahu, ini basic banget, 78,5 berat jenisnya baja tulangan. Kemudian modulus elastisitasnya 200.000 MPa ya. 200.000 MPa. Kemudian di sini kita bisa lihat FY 420, kemudian kita bisa rubah 420 FY-nya. Dan untuk FU-nya, ultimate-nya, tensile strength-nya itu 525 ya. Untuk yang 420 itu FU-nya 525. Kita bisa masukin di sini. Jadi ini juga harus benar sesuai dengan spesifikasi kita. FY 420 masukin 420, dan untuk FU-nya 525. Oke. Udah jelas ya teman-teman creative people. Kita bisa klik OK. Lalu kita bisa OK. Nah, udah selesai masukin si define material properties, kita selanjutnya langsung masuk ke define section properties-nya, balok kolom plat. Nah, teman-teman bisa langsung mulai define. Ini tolong diperhatiin yang agak hati-hati ya teman-teman, karena kalau salah nanti kita bisa dapat hasil yang salah juga, karena konsepnya ITAPS itu kita masukin salah, dia bisa keluar hasil juga. Jadi bisa dibilang garbage in, garbage out. Jadi masukin salah, keluarnya juga salah kayak gitu. Nah, kita bisa define section properties, kemudian kita klik frame section. Nah, ini cukup banyak ya. Tapi kita bikin aja dulu untuk struktur kita dari balok dulu ya teman-teman. Kita bisa add new property, concrete rectangular ya, kayak ini. Kita pilih ini ya. Nah, di sini kita bisa bikin baloknya yang tadi ya 200-400 ya. Kita bisikin B 200-400. Balok 200-400. Materialnya kita pakai yang tadi FC prime 25 MPa. Ini juga jangan lupa dipilihnya FC 25 ya. FC 25 MPa. Kemudian setelah itu
kita masukin nih di section dimensinya. Kedalamannya, depth-nya, tinggi baloknya itu berarti sih 400. Kemudian width-nya sih 200. Kayak gini teman-teman. Nah, setelah itu kita baru masuk ke tadi modifikasi inersianya. Seperti yang tadi udah saya jelasin ya, modifikasi inersianya kita masukin di three axis, arah tiganya, arah longitudinal lenturnya si balok, kita masukin tadi 0,7 ya. Jadi yang 0,35 tadi kita kali 2 ya kan, karena kita modelin baloknya bukan balok T ya. Kita bisa masukin ini 0,35 kali 2. Kita bisa masukin di about three axis-nya. Kemudian kita klik OK. Kemudian untuk reinforcement-nya ini juga perlu dibenerin. Nah, kita harus bikin ini sebagai M3 design only. Jadi untuk beam ya, jangan kolom. Ini juga krusial, jangan sampai salah. Kita bisa bikin untuk beam. Nah, di sini longitudinal bar-nya, materialnya adalah yang tadi FY 420 MPa ya. Oke. Kita bisa bikin 420 MPa, dan untuk confinement-nya, tulangan transversalnya itu bisa kita bikin si 420 MPa juga. Jadi kita samain ya, sama-sama 420 MPa ya teman-teman. Nah, untuk ininya, cover ke longitudinal rebar centroidnya, titik berat tulangannya, itu mungkin kita boleh asumsi dulu ya, 52,5 atau mungkin kita bikin 50. Jadi kalau kita bikin 40 itu kan syarat di SNI untuk jarak dari luar ke bukan titik berat tulangan, jadi ke jarak bersih antara tulangan ke selimutnya kan. Itu 40, tapi karena ini kita ke centroid titik berat tulangannya, jadi boleh ditambahin, mungkin kita kalau pakai diameter 16 kita bisa jadi 48, 48 mm, jadi kita bisa ambil 50 dulu ya teman-teman. Kita bisa pakai dulu kayak gini, kemudian kita klik OK. Kita klik OK, kemudian selesai, juga OK. Nah, kemudian setelah itu kita buat yang kolomnya, kita copy aja materialnya teman-teman, propertinya, section propertinya kita bisa copy nih, tadi si balok 200-400, kita add copy property. Nah, tapi kita ganti jadi C kolom, itu C si 300-500. Nah, ini bisa dilihat ya teman-teman, C 300-500. Nah, materialnya udah betul, tadi udah dibenerin, FC 25 MPa, kemudian ini display color-nya juga bisa kita atur, jadi kita udah bikin merah ya untuk kolom. Kemudian untuk depth-nya, itu bisa kita bikin 500. Kemudian di sini width-nya, lebarnya, kita bisa bikin 300. Kayak gitu ya. Oke. Setelah itu, kita baru masuk ke tadi, property modifier, itu modifikasi inersianya. Nah, untuk yang kolom, itu kan biaksial ya, dua arah dia bekerjanya. Nggak kayak si balok tadi, balok yang dia di arah longitudinal yang bekerjanya, tapi kita untuk inersianya, kekakuannya itu untuk kolom dia di dua arah, dia bekerja dua arah. Jadi kita masukin tadi nilainya si kolom, nih kolom nih 0,7 ya, 0,7 kita bisa masukin 0,7 juga. Oke, udah jelas ya teman-teman, bisa dimasukin 0,7, dan untuk arah 2 dan arah 3-nya. Oke. Setelah itu baru kita masuk ke penulangan, reinforcement-nya. Nah, di reinforcement-nya ini kita bisa pakai dirubah. Jadi tadi desainnya untuk kolom ya, jangan untuk beam lagi. Jadi kita pakai axial M2 M3 desain. Jadi untuk kolom, untuk tadi longitudinal bar, tulangan lentur dan tulangan gesernya itu udah kita pakai yang 420 ya, sesuai yang kayak tadi. Kemudian kita kan di sini mau ngedesain ya, kita mau ngedesain si kolomnya. Jadi kita pilih aja yang reinforcement to be design. Nah, seandainya kita mau ngecek nih, misalkan teman-teman udah nembak dulu, atau bukan nembak sih, mungkin sebelumnya analisis secara manual, misalkan rasio tulangan kolomnya diambil 1%, kemudian dimodelin di sini, misalkan di sini pakai kolom 300-500, kemudian dimasukin tulangannya berapa, dimasukin misalkan mencapai rasionya 1% luasan konkretnya,
diameternya berapa dimasukin, itu juga bisa teman-teman dimasukin ke sini, tapi ini dirubah untuk reinforcement to be check. Jadi ini kalau teman-teman creative people mau ngecek, kita sebelumnya udah analisis sendiri untuk kolomnya, kemudian kita dapat mau masukin tulangan berapa, nanti bisa dicek sama ITAPS-nya. Tapi untuk sekarang kita desain aja dulu. Jadi kita pakai hasil desainnya dari si ITAPS, dari analisisnya dia. Jadi yang lainnya ini dilupain aja, kita bisa langsung ke reinforcement to be design. Oke, di sini juga konfigurasinya rektangular ya, jadi segi 4, kemudian confinement-nya yang ties, jangan yang spiral, karena kita nggak lingkaran. Oke, kita bisa klik OK, kemudian kita bisa OK lagi. Nah, ini di kolom baloknya karena cukup banyak, kita bisa delete dulu ya, delete multiple properties. Yang ini ya, delete multiple properties. Kemudian kita bisa hapusin aja nih yang nggak kepake. Dari sini kita bisa select semua. Kita delete selected frame section. Kemudian selain balok sama kolom yang kita modelin tadi, kita juga delete aja. Kita bisa klik satu, nanti di shift, select semua ya, sampai bawah. Ini harus sampai habis, kita delete aja selected frame. Nah, jadi tinggal sisa 2 ya, tadi balok dan kolom. Kita klik OK habis itu. Nah, oke, kita udah define balok kolomnya. Nah, yang selanjutnya kita bisa ngelakuin apa, teman-teman? Kita define si area section. Jadi itu untuk si plat lantai. Kita klik OK. Baru habis itu kita define section properties slab section. Slab. Jadi platnya kita modelin. Kita bisa modelin platnya. Nah, di sini kita bisa add new property aja deh, biar kita langsung mulai dari nol. Kita add new property. Nah, tadi seperti yang saya udah jelasin ya teman-teman, kita pakai dulu yang 120 mili tebalnya. Jadi kita pakai S120, jadi slab 120 mm. Kita bisa namain itu. Nah, kemudian kita slab materialnya kita bisa bikin FC 25. Jadi FC prime 25 MPa. Nah, terus modeling type-nya. Nah, ini yang tadi saya bilang bedanya ada shell dan membran. Nah, ini kita pilihannya ada 2, membran dan shell thin, karena kan ini tipis ya. Jadi untuk shell kita bisa pilih shell thin, dan kalau nggak mau ya kita pakai membran. Untuk shell thin itu biasanya kita di fondasi. Jadi kita kalau misalkan ada rough foundation yang itu tebalnya bisa mungkin 1 meter lebih, itu kita pakai bisa shell thin. Ataupun nanti untuk di pile cap itu juga tebalnya lumayan, itu bisa pakai itu. Jadi tapi untuk sekarang pemodelannya kita bisa pakai membran dulu. Membran. Kemudian modifiernya nih, kita masukin modifiernya. Nah, sesuai yang tadi kita modelin, kita maunya membran, jadi kita langsung rubah di sininya, teman-teman. Kita masukin di sini, modifikasi inersia penampangnya. Nah, tadi untuk plat berapa? Kita masukin 25% ya, 0,25. Kita masukin di semuanya yang membran, teman-teman. Begitu ya. Jadi kita masukin yang di semuanya di membran, F11, F22, F12, kita bisa masukin. Kemudian kita klik OK. Oke. Nah, kemudian ini kita type-nya itu slab ya. Kita bikinnya type-nya itu slab, plat lantai. Kemudian thickness-nya tadi 120 mm. Jangan sampai nggak dirubah ya. Jadi tebalnya, thickness-nya 120 mm. Oke, teman-teman, kita bisa klik OK. Nah, yang lain bisa dihapus aja. Ini yang slab 1 ini yang bawaan dari ITAPS-nya kita bisa hapus. Yang plank-nya ini juga kita bisa hapus aja. Oke. Lalu kita klik OK. Bisa langsung di-define ya, teman-teman. Nah, kemudian selanjutnya kita bisa define main source-nya. Jadi masa bangunan kita itu dari mana? Sebetulnya ini kita nggak akan bahas nantinya berat seismik efektif, tapi kita nggak kita nggak apa-apa untuk kali ini kita bisa masukin sumber massa kita dari beban yang kita assign. Jadi kita bisa bikin define di main source di sini ya. Di main source-nya kita define. Kemudian kita langsung modify aja. Modify. Nah, di sini kita
bisa bikin ini di-uncheck aja. Jadi kita langsung bikin si sini specified float pattern. Ini aja yang kita checklist. Nah, kemudian kita bisa bikin dead load-nya 1, kemudian kita add. Karena dead load itu kan karena kita nggak cek berat sendirinya, nggak kita checklist, jadinya kita masukin dead load-nya untuk berat sendiri dan beban mati tambahan nanti kita masukin. Nah, itu bisa kita masukin dead load-nya 1, kemudian live-nya sih 0,25 ya. Kita bisa masukin 0,25. Jadi kita add dulu. Nah, kayak gitu. Jadi untuk itu dulu, baru nanti setelah kita assign bebannya, ini karena tadi kita harusnya assign beban dulu, tapi nggak apa-apa. Nanti kita balik lagi ke measures-nya. Jadi kita klik OK dulu. Oke, kalau udah kita klik OK, kita bisa masukin si ininya, si pembebanannya. Jadi pertama kita bikin load pattern dulu, teman-teman. Load pattern-nya yang kita mau masukin di strukturnya ada apa aja. Kita bisa define, kemudian kita masuk ke load pattern. Nah, di sini ada date ya, date di sini. Jadi kita lagi mendefinisikan nih, si beban mati tambahan dan beban hidup. Nah, tapi beban mati berat sendiri dan beban hidup sudah define oleh ITABS. Kemudian kita date-nya jadi udah ada, kemudian live-nya juga udah ada. Yang kita tinggal tambahin apa? Additional dead load ya. Jadi kita masukin ADL. Nah, di sini kita bisa masukin ADL, teman-teman creative people. Nah, untuk tipenya kita bikinnya di super date ya. Jadi dia beban mati tambahannya. Kita masukin super date. Nah, jadi multiplier 0 aja, karena dia nggak ngitung berat sendiri, tapi dia sistemnya kayak bekerjanya kayak si beban hidup ini. Jadi kita masukin berapa itu yang bekerja, kayak gitu. Nah, baru kita sorry tadi kehapus lagi ADL, kemudian super date, baru kita add new load. Kita add new load, teman-teman. Nah, setelah masukin additional dead load, yang selanjutnya apa? Jangan lupa masukin beban hidup atap. Kita bisa bikinnya live roof, atau enggak kita LR, biar jelas kita bikin live roof aja. Beban hidup atap. Nah, di sini tipenya kita ganti ya, jangan super date, tapi di sini roof live. Jadi beban hidup atap kita masukin di sini. Itu live roof ya. Kita klik, kemudian baru add new load-nya. Nah, jadi ini beban gravitasi yang mau kita masukin ke struktur kita udah lengkap ya. Jadi ada beban mati berat sendiri, ada live load, ada additional dead load, dan live load-nya sudah masuk. Oke. Jadi kita udah oke di situnya. Kemudian kita klik oke di sini. Nah, kita bisa ke measures lagi, teman-teman. Sorry tadi kita masih kurang karena belum semua beban di-assign, didefinisikan. Jadi kita measures dulu lagi. Kita modify lagi nih measures satunya. Nah, di sini kita bisa tambahin si ADL-nya, additional dead load. Nah, kita bikin satu ya, teman-teman. Kita bikin satu, dan tadi beban hidupnya partisipasinya 25%, dan live roof-nya itu juga satu, teman-teman. Jadi yang 25% hanya si beban hidup saja. Kenapa alasannya begitu? Basicnya ini dari SNI gempa kita untuk berat seismik efektif itu ada aturannya. Sebetulnya praktis si beban hidupnya partisipasinya 25%. Tapi kita nggak bahas lebih dalam di sini karena kita hari ini kita cuma mau analisis dengan kita pengen tahu dulu modeling benar, terus kita masukin si beban gravity-nya dulu. Kita jadi tahu cara assign bebannya kayak apa, teman-teman creative people, kayak gitu. Jadi baru kita klik OK. Oke, udah masuk semua ya. Kemudian setelah itu kita masukin kombinasi bebannya, teman-teman. Kombinasi bebannya kita masukin dulu. Define ke load combination. Bisa dilihat ya load combination di sini. Nah, kita bisa bikin manual sendiri, add new combo, nanti namain, terus nanti masukin scale factor-nya sesuai faktor beban kita berapa. Nah, tapi kita nggak akan ngelakuin itu hari ini. Jadi kita di sini saya mau ngajak teman-teman untuk untuk ngelakuin ya, yang kita bisa lakuin secara praktis gitu. Jadi kita pergunakan ITABS ini untuk semaksimal mungkin gitu. Jadi kita bisa langsung add default design combo. Karena kebetulan juga kita nggak bikin yang kompleks kombonya.
Jadi kita bisa langsung basic-nya dari ETABS. Nah, kita bikin concrete frame design. Kita bisa pilih di sini ya, concrete frame design. Oke. Kemudian di sini kita bisa juga diklik di checklist. Jadi kita bisa edit-edit nih. Nah, misalkan ada yang mau kita edit faktor bebannya, yaitu. Jadi kita bisa klik OK. Ini concrete frame design karena kita struktur beton bertulang ya. Jadi teman-teman creative people bisa pilih yang ini. Oke. Nah, nanti ada kombinasinya ada 1, 2, 3, 4. Nah, di sini bisa kita lihat nih. Yang kombinasi 1 itu 1,4 dead load. Nah, kita bisa cocokin nih ke load combination kita tadi. Nah, di sini teman-teman creative people, kita bisa lihat nih. 1,4 dead load. Nah, berarti tadi si dead load-nya self weight-nya sama si ADL. Kayak gitu, teman-teman. Jadi dead dan additional dead load. Jadi udah sesuai ya sama SNI kita. Jadi ini kita cross check ke SNI 1727 kita, apakah udah benar atau belum, kayak gitu. Jadi untuk memastikan aja sebetulnya kayak gitu ya. Kemudian kita bisa buka lagi, cek lagi ya, kita cek cross check sedikit aja. Untuk yang combo kedua, kita bisa modify. Nah di sini itu bisa kita lihat ya, 1,2 dead load, ini dead dan ADL, dan 1,6 live load. Jadi kita bisa cek di sini. Jadi 1,2 dead load dan 1,6 live load-nya udah masuk ya. Kayak gitu teman-teman, creative people. Oke. Nah, jadi udah oke di beban kombinasi kita. Udah oke beban kombinasinya. Di sini juga nih yang live roof udah masuk ya. Jadi 1,2, 1,6, terus 0,5 live roof. Itu bisa cek sendiri nanti di SNI-nya. Kayak gitu, teman-teman creative people. Kemudian kita bisa lanjut, kita klik OK dulu.